SOP yang kita tahu, maka kita laksanakan. Jadi tidak asal kita bekam gitu aja. Dengan mengakui dengan kesalahannya itu, nanti insya Allah yaitu penyakit itu akan sembuh, walaupun hanya lewat bekam gitu loh. Jadi kalau ditanya gimana dok, saya kan ini punya sakit jantung sudah beberapa kali, kalau saya bantu dengan bekam gimana? Jawabnya Ustadz dokter Amin, bagus, tidak apa-apa gitu. Karena nyumpah punten yang diambil itu bukan hanya darah-darah biasa, kadang ada jinnya juga di situ. Kalau kita ngambil, kalau tidak kuat dengan amalan, gimana nanti? Karena yang namanya darah kotor pasti sebagian itu ada jin-jin di situ. Kembali lagi di channel Akila Gudang Ilmu, podcast yang membuka wawasan, mengupas topik menarik, dan tentunya membawa kita lebih dekat dengan ilmu pengetahuan. Bersama saya Aditya, dan saat ini saya ditemani narasumber dengan Bapak Sadin atau biasa disebut dengan Ustadz Sadin. Jadi pada topik hari ini, pada podcast hari ini kita akan membahas yaitu pengobatan tradisional yang mungkin cukup kita kenal dengan sebutan pengobatan bekam. Nah, dengan narasumber kita di sini kita akan sedikit mengulik ataupun mencari informasi bagaimana pengobatan bekam itu berasal dan bagaimana pengobatan bekam itu berjalan. Ya, Bapak Sadin, di sini mungkin kita bisa ngobrol santai terkait untuk pengobatan bekam sendiri. Jadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dengan maraknya atau seringnya saya dengar yang namanya itu pengobatan tradisional bekam. Cuman mungkin dari sini ada beberapa orang awam yang kurang mengetahui bekam itu berasal dari mana, lalu bekam itu sendiri apakah ada resikonya atau seperti apa. Mungkin nanti kita akan bisa berbincang dengan Bapak Sadin. Mungkin dari Bapak dulu, apakah bisa memperkenalkan terkait pengobatan tradisional bekam itu seperti apa, Bapak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sadin, asal dari Teguan, RT 0 Sekawan, yaitu Plumbungan, Karangmalang, Sragen. Untuk yaitu kami jadi sama istri sudah menekuni daripada pengobatan tradisional yang berupa bekam. Jadi bekam ini pengertiannya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung lewat yaitu Nabi Muhammad SAW ketika pada waktu itu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, di samping untuk menerima daripada wahyu sholat, maka Nabi SAW juga ada perintah supaya untuk yaitu bekam atau ijamah ya. Maka sekarang sudah tidak asing ya yang namanya bekam itu. Dulu ya, awal-awal itu belum ada sejenis kop itu. Jadi saya ini sejak bujangan, jadi sudah menekuni, bahkan kadang di pondok itu suruh bekam teman-teman dan Pak Kiai dan Ustadz yang lain, itu sudah biasa. Jadi sudah lama, terus karena ini ada perkembangan zaman supaya diakui oleh dinas kesehatan ya, maka kita masuk ke yaitu jenis yaitu perkumpulan yang namanya yaitu perkumpulan PBI. Jadi apa itu, Bapak? PBI itu Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi ini sudah diakui oleh SOP Kesehatan Pusat. Bahkan di Sragen
sudah banyak yang diizini dari Dinas Kesehatan. Jadi termasuk saya sendiri buka praktek ini juga sudah izin resmi, yaitu dari Dinas Kesehatan. Itu setiap dulu 5 tahun sekali untuk sejenis untuk pemutihan gitu loh. Jadi setiap 5 tahun sekali kita ngajukan lagi, diperbarui nanti supaya masyarakat itu tahu. Jadi betul-betul untuk bekam ini adalah dari kesehatan pun juga tahu gitu. Jadi kalau mengenai risiko ya pasti segala sesuatu itu ada risikonya. Cuman kita sebelum ada tindakan maka ada sejenis tanya jawab kepada pasien. Jadi diketahui dulu apakah sudah dibawa ke rumah sakit atau dokter, gejalanya apa yang dirasakan. Jadi kita baru nanti tanya-tanya pasien, kemudian sesuai dengan SOP yang kita tahu maka kita laksanakan. Jadi tidak asal kita bekam gitu aja. Ini perlu mungkin dibekam sedikit saja, perlu mungkin agak banyak, itu nanti sesuai dengan kita bicara dulu, yaitu ditanya dulu. Berarti gitu. Mungkin kan kalau izin ya Pak ya bertanya, kalau orang di luar sana mungkin yang awam bahwasanya praktek bekam mereka yang asal-asalan pun juga dapat menimbulkan risiko yang lebih besar berarti. Nah, itu makanya perlunya di sini perlunya ilmu kan di situ itu. Jadi kalau bekam ini betul-betul kita diilmuni, itu nanti akan membawa manfaat yang luar biasa. Jadi saya pernah ini sekedar sama cerita boleh, Bapak. Ada pasien itu bawa ke tempatnya saya, posisi dari mobil itu dibapang oleh 4 orang, tidak bisa berjalan sendiri gitu loh. Kemudian karena itu tamu saya masukkan, saya suruh duduk, kemudian yang keluarga yang lain saya tanya di luar, Pak, Ibu, nyuwun pangapunten niki kula mboten sanggup karena kondisi Bapak sudah seperti ini sudah ranahnya rumah sakit gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita tidak disalahkan oleh kesehatan juga. Kita sudah menolak dengan lemah lembut, tapi beliau setengah memaksa kita, suruh pokoknya suruh megang gitu loh. Maka kita juga diajari dari SOP panduan bekam PBI ini, kalau ada pasien seperti itu, maka kita harus minta rujukan dengan keluarganya. Jadi nanti ketika ada apa-apa, nanti biar tidak ada tuntutan gitu loh. Bahkan suruh tanda tangan kalau mau kita pegang gitu loh. Karena nyuwun pangapunten kalau kondisi seperti itu kalau kita pegang, kebetulan kalau Allah menghendaki mati di situ gimana? Kan kita risiko kan gitu loh. Ada tuntutan dari pihak keluarga. Tapi kalau pihak keluarga sudah mempersilahkan, pokoknya mau borong jenengan Ustaz, pengen jenengan pegang dengan gemuk dan sebagainya. Ya oke. Kalau gitu kita sama-sama berdoa, karena kekuatan bekam ini tidak hanya secara dhuhuriyah kita pegang, kita sedot saja, tetapi kekuatan batiniah itu juga mempengaruhinya. Jadi samping kita belajar secara SOP kesehatan di dalam bekam, kita juga hubungan rohaninya kita kepada Allah juga kuat gitu loh. Maka saya suruh doa semua keluarganya, mengke sinten sing dikabulke dongane kula nggih mboten mangertos gitu loh. Tapi tanda tangan dulu karena resiko sekali karena pasien sudah kondisi kritis gitu loh. Tapi dengan kodrat Allah, kehendak Allah, kita sudah SOP-nya sudah oke semua. Kemudian kita pegang, kita bekam gitu, kita alhamdulillah dengan kodrat Allah dia bisa berdiri. Jadi pulang bisa berjalan sendiri.
Berarti gitu. itu dengan awal mula yang memang kondisi pasien masih belum bisa berjalan, bahkan pun menghampiri kedipan pun harus diangkat ya Pak? Iya, jadi saya merinding saat itu gitu. Itu kejadian seperti itu tidak hanya satu kali, dua kali orang. Iya, iya, iya. Jadi kalau orang itu kasarannya kok nyalahkan bekamnya, itu bukan bekamnya. Itu mungkin orangnya yang mungkin belum tahap ilmunya belum sampai gitu. Jadi jangan disalahkan masalah bekamnya, karena bekam ini merupakan betul-betul wahyu dari Allah, kekuatan dari langit gitu loh. Kalau tidak percaya, nanti suatu saat dicoba sini pas cengeng dan sebagainya, kita dengan SOP yang di bekam mana langsung bisa ringan gitu loh. Ini Pak, saya yang menjadi penasaran tuh, ini Bapak Sadin sendiri kan ternyata buka praktek. Iya. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada beberapa pasien yang sampai mohon maaf harus diangkat dan akhirnya bisa berjalan lagi. Menurut dari pengalaman Bapak sendiri, pasien yang sekiranya itu tingkat kesulitan yang tinggi yang pernah Bapak temui itu yang seperti apa Bapak, mohon maaf? Yang kita temui itu yaitu ada yang pasien itu stroke sudah beberapa tahun gitu loh. Kemudian karena kalau menurut saya penyakit itu kalau lebih dari berapa tahun itu biasanya adanya dengan sejenis dosa gitu loh. Kalau dia mau, kita sarankan nanti kita masuki dengan keagamaan, dia mau untuk mengakui dengan kesalahannya itu, maka dengan mengakui dengan kesalahannya itu nanti insya Allah yaitu penyakit itu akan sembuh walaupun hanya lewat bekam gitu loh. Tapi kalau nyumpapunten wong stroke itu kan biasanya darahnya kan tinggi, emosionalnya kan tinggi sekali, temperaturnya main plak-plek nanggon, misalnya nak wong lanang ya karo wong wedok lebih gitu. temperamen ya, Iya, yang kita temui itu juga. Kalau yang didolimi itu belum memberikan maaf, bahkan dia sakit, wah itu sulit sekali. Bahkan saya sudah ada pasien yang seperti itu, nggak bisa bicara, nggak bisa gini, jalan nggak bisa. Kita bekam sudah lumayan, makan seger, bicara lantang dan sebagainya, melaku demi-demi. Tapi begitu seperti itu lagi, kumat lagi, plak-plek tangannya nanggone sing wedok kuwi sampai judek istrinya itu. Lah lagi dikai kaya ngono sithik wae wis kaya ngono tanganmu kan judek sing wedok. Kalau gitu, Bu, niki sing sakit nambani jenengan. Saya sukani jurusnya ya, nah Allah masih menghendaki dengan kebaikannya untuk keluarga jenengan ndonga kula pasrahke karena hubungannya sama istrinya. Tapi kalau do Gusti nak jenengan ini sudah tidak baik untuk suami saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk saya sudah ikhlas ya Allah. Sekarang pun engkau ambil, sudah saya ikhlas gitu. Jadi kalau ada pasien yang gawat seperti itu, tak panggil keluarganya. Mungkin ada dosa dengan orang tuanya, dosa dengan suaminya, dengan istrinya. Kalau memang dia mau mengakoni, taubat betul-betul, insya Allah sembuh. Jadi dari sini pun mungkin Bapak dalam fase pengobatan, mungkin untuk mencari penyebab dan segala macam mungkin tidak hanya dilihat dari perilaku ataupun mungkin dari track record penyakit sebelumnya ya Pak ya, tapi Bapak mencoba mendalami dari kepribadiannya lebih dalamnya lagi seperti apa. Siap. Jadi nanti kalau kita praktek itu kan yang kita obati bukan hanya yang pasien saja. Jadi yang antar itu kita tanya gitu. Jadi kita tanya bagaimana bapaknya ini perilakunya sehari-harinya gitu. Tapi walaupun nggak ditanya, karena kondisi seperti itu sering kita jumpai pasti itu. Jadi bisa sebagai indikator ya, gitu. Langsung, loh jenengan kok sama istri jenengan kok cengkiling sekali ya Pak. Nah niki nak jenengan mboten minta maaf kepada istrinya, istri jenengan.
jenengan suntik ping 29 nggak akan sembuh, dibekam ping 29 nggak akan sembuh. Saya gitukan, saya untuk shock terapinya hatinya biar mau menerima gitu. Gitu. Kan ada perempuan itu yang tua kan, kalau perempuan tua kan saya mau gitu. Karena istri kan kadang nggak mau kalau yang gawat-gawat itu kan masih takut gimana gitu. Jadi walaupun orang tua perempuan karena baru pulang dari umroh itu kan nggak bisa kemana-mana, BHB saja sudah di kasur gitu. Kemudian saya lihat kok suaranya seperti itu, saya langsung aja, jenengan mau minta maaf kepada suami jenengan tuh, mau. Nah, kalau mau insya Allah kalau nggih ajeng bekam jenengan kalau dongaaken suami jenengan nggih ajeng dongaaken, hanya kita hentakan sekali aja langsung bisa berjalan gitu. Masya Allah. Orangnya bisa nanti tanya nanti jenengan kalau jumpa nanti. Saya beli alamatnya. Kalau saya hanya bicara bohong ya, ada saksinya. Gitu loh. Langsung sekarang masih hidup, padahal itu sudah di rumah sakit ada 2 minggu. Akhirnya oleh dokter suruh bawa pulang aja. Karena ini orangnya sehat secara medis kan. Karena memang setelah dicek secara medis sehat. Tapi nggak bisa apa-apa gitu loh. Secara medis sehat. Maka langsung saja saya hentak hatinya, saya sentuh hatinya. Bu, jenengan sing sakit nambani suami jenengan. Jenengan kedah yang pertama minta maaf kepada suami jenengan. Alhamdulillah. Minta gitu, langsung saya bekam, saya terapi yang gini. Langsung, padahal saat itu 1 minggu di atas kasur. Ibarat memang kalau kita lihat itu dengan keadaan yang sangat bisa dibilang ringkih juga ya Pak. Iya. Seperti itu. Tapi kalau pas itu kan kita bekamnya nggak banyak-banyak. Pas keluarnya aja kita sentuh, hatinya kita benarkan. Nanti yang pas yang keluarnya itu kita ambil gitu. Ada penyumbatan itu biasanya. Itu kan kalau mungkin kita kenal kan bekam sendiri itu kan teknik untuk kita mengeluarkan darah-darah kotor ya Pak itu tadi ya. Oke, itu biasanya Bapak untuk penanganan pasien itu berapa banyak Pak untuk sehari biasanya? Kalau saya kan ini sambil untuk sambil untuk jualan. Jadi saya tidak fokus untuk bekam karena saya punya guru khusus untuk bagaimana bekam ini jangan dijadikan untuk mata panca harian. Ya. Jadi sifatnya adalah kita untuk menolong, gitu loh. Kalau untuk panca pencaharian sehari-hari, kalau bisa mencari yang lain, gitu. Tapi silahkan, saya tidak menyalahkan saudara-saudara kita yang untuk khusus bekam ini sebagai untuk pencaharian ya saya kepribadian masing-masing gitu loh. Kalau pemahaman saya, bahkan saya tidak menarik. Jadi jenengan di situ ngasih amplop isinya pinten nggak, nanti tahunnya ya siapa yang isi nggak tahu saya. Karena memang sudah didasarkan untuk menolong dan sukarela untuk bisa membantu teman-teman yang ada di sana. Masya Allah. Ya, menurut dari Bapak sendiri tadi kita udah beberapa membahas terkait bekam, berawalnya dari mana, bahkan Bapak udah menceritakan terkait resikonya, tekniknya, dari segi Bapak mendalami pasien-pasiennya juga seperti apa. Dari Bapak Sadin sendiri sudah banyak sharing lah buat kita. Mungkin karena memang waktu kita terbatas juga ya Pak ya. Siap. Saya meminta izin untuk Bapak bisa memberi tanggapan terkait para pembuka praktek bekam di luar sana dan para orang-orang awam yang sekiranya masih belum cukup mengenal terkait pengobatan tradisional bekam sendiri. Jadi begitu. Terima kasih. Nyoba punten yaitu saudara-saudara kita yang melakukan bekam untuk di mana dibuka praktek di rumah atau di mana, yaitu dalamilah yaitu bekam yang sesuai dengan petunjuk yaitu panduan yang diajarkan oleh yaitu Perkumpulan Bekam Indonesia atau PBI.
karena itu adalah merupakan rujukan SOP dari Dinas Kesehatan Pusat. Itu adalah kalau untuk mencari izin itu ditanya dia punya ijazah dari PBI atau belum. Oh, gitu. Memang mengeluarkan untuk izin sendiri. Izin itu dari ini, gitu loh. Nah, di samping itu kita sebagai orang yang beriman, yang bertakwa, jadi kita betul-betul jaga amalan-amalan, terutama sholat 5 waktu kita jaga tepat waktu. Kemudian sholat malamnya jangan sampai nyompang punten pembekam kok gak tahu sholat malam, itu lucu sekali gitu. Karena waktu itu Isra Mi'raj itu adalah waktunya malam untuk diturunkan, yaitu masalah perbekaman itu adalah waktu malam, sehingga bagaimana pembekam-pembekam yang mujarab ini sesuai dengan anjuran Dr. Zaidul Akbar pas seminar di Gunung Kidul, itu betul-betul untuk menekankan untuk amalan-amalan baik yaitu amal fardunya dan amal sunnahnya, ini betul-betul kita jaga betul-betul. Karena nyompang punten yang diambil itu bukan hanya darah-darah biasa, kadang ada jinnya juga di situ. Kalau kita ngambil, kalau tidak kuat dengan amalan, gimana nanti? Karena yang namanya darah kotor pasti sebagian itu ada jin-jin di situ. Maka saya sarankan untuk yaitu jaga amalan. Kemudian untuk orang awam jangan takut yaitu masalah bekam, dicoba. Tapi saya sarankan jangan bekam asal-asalan. Maksud saya harus mengetahui yang bekam itu siapa, kemudian sudah ada izin resmi atau belum. Jadi kita mengetahui. Karena nanti kalau tidak tahu SOP-nya, bekam itu kadang nyompang punten bekam double. Jadi satu orang sini 2 orang gitu. Lah nanti kalau kopnya keliru gimana? Atau jarumnya? Nah, kan betul-betul harus steril. Dari satu pasien ya jarum satu. Jadi ganti steril baru. Bahkan nanti kop itu adalah disterilkan dengan SOP. Nanti dibersihkan, di open. Jadi betul-betul steril. Tapi kalau bekam 2 orang, 3 orang satu kali waktu, itu nanti saya yakin bisa-bisa kop ini bisa dengan yang lain gitu. Maka pengalaman ada terindikasi infeksi juga, itu. Karena masih ada saudara-saudara kita yang bekam seperti itu. Ini prihatin sangat gitu. Karena ya itu tadi belum dibekali oleh SOP dari PBI gitu. Oke, baik, itu tadi sedikit banyaknya ilmu yang udah kita dapat dari Bapak Sadin terkait pengobatan bekam tradisional, dan ada beberapa pesan juga untuk teman-teman semua yang ada di sana, yang ada di luar terkait dari yang membuka praktik bekam, bahwasanya mohon diperhatikan lagi, diperdalam lagi ilmunya, baik dari ilmu perbekamannya sendiri maupun ilmu dari religiusnya sendiri. Dan lalu untuk pesan-pesan teman-teman yang ada di luar sana yang sekiranya masih awam terkait pengobatan tradisional bekam ini sendiri, mari kita mungkin bisa mencoba, kita bisa membuktikan sendiri untuk kita bisa melihat manfaatnya, kita bisa melihat hasilnya. Tapi jangan lupa untuk semua teman-teman yang ada di luar juga memperhatikan terkait yang sudah disampaikan Pak Sadid terkait bagaimana cara pengobatannya, siapa yang akan mengobati. Jadi teman-teman juga harus bisa melihat dari beberapa aspek itu tadi. Ya, itu tadi perbincangan kita pada sore hari ini. Banyak ilmu yang kita bisa dapat, banyak ilmu yang bisa kita terapkan juga, baik dari ilmu tradisionalnya sendiri, pengobatan tradisional dari bekamnya, bahkan kita dapat ilmu dari segi religiusnya. Itu tadi. Terima kasih Bapak Sadin sudah menemani kita untuk bisa berbincang, bahkan kita bisa memberikan ilmu kepada halayak umum juga. Untuk pada podcast sore hari ini, pada Akila yang sesi selanjutnya ini tadi, terima kasih untuk semua yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk stay di info-info terbaru terkait ilmu yang akan kita sajikan kepada teman-teman semuanya. Dan jangan pernah bosan untuk kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Pada saya Adit dan kepada narasumber
Bapak Sadin. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.